Swastiastu. I Gusti Pandebasa leluhur dan keturunannya. I Gusti Pandebasa bersaudara dengan I Gusti Anyarami. Mereka berdua adalah putra dari I Gusti Penyarikan Dauh Baleagung. Mereka juga merupakan cucu dari I Gusti Akah. I Gusti Akah bersaudara kandung dengan I Gusti Petandakan, I Gusti Satra, dan I Gusti Pelangan. Mereka adalah putra dari I Gusti Nyuh Aye. I Gusti Nyuh Aye bersaudara dengan I Gusti Asak. Mereka adalah putra dari Arya Kepakisan. Jadi, I Gusti Pandebasa adalah keturunan dari Arya Kepakisan. I Gusti Pandebasa memiliki 3 orang putra, yaitu putra pertama bernama I Gusti Wayahan Biasama, kemudian memperistri I Gusti Ayu Singarsa, putri Anglurah Sidemen. Putra kedua yaitu I Gusti Jelangkong, dan putra ketiga adalah I Gusti Pelampung. Pada tahun 1556, I Gusti Pandebasa dan Krian Toh Jiwa ikut terlibat dalam pemberontakan I Gusti Batanjeruk dan Dewa Anggungan, melakukan pemberontakan terhadap Dalem Pemayun Bekung. Akan tetapi dalam pemberontakan itu I Gusti Batanjeruk terbunuh. Dewa Anggungan menyerahkan diri, kemudian diampuni, tetapi tidak diakui lagi sebagai rumpun dewa. Derajatnya diturunkan menjadi sang, kemudian bernama Sang Anggungan. Begitu pula I Gusti Pandebasa dapat dibujuk dan menyerahkan diri, kemudian diampuni. Sedangkan Krian Toh Jiwa tewas dibunuh oleh Krian Manginte. I Gusti Pandebasa setelah diampuni oleh Dalem Pemayun Bekung, I Gusti Pandebasa kembali diberi jabatan di kerajaan. Akan tetapi 22 tahun kemudian, pada tahun 1578, I Gusti Pandebasa kembali melakukan pemberontakan. Pemberontakan itu berawal dari dugaan terjadinya perselingkuhan antara Kiai Tlabah dengan selir Dalem Pemayun Bekung yang bernama Ni Gusti Samuan III. Dengan bukti cincin yang diberikan Dalem Pemayun Bekung kepada selirnya Ni Gusti Samuan III dipakai oleh Kiai Tlabah. Mengetahui kenyataan itu, Dalem Pemayun Bekung sangat marah, dan agar tidak terjadi keributan dalam istana, Dalem Pemayun Bekung kemudian memerintahkan kepada I Gusti Pandebasa untuk membunuh Kiai Tlabah secara rahasia. Atas izin Dalem Pemayun Bekung, I Gusti Pandebasa menyuruh Ki Capung membunuh Kiai Tlabah. Ki Capung pun kemudian berhasil membunuh Kiai Tlabah tanpa meninggalkan jejak. Akan tetapi karena merasa berjasa membunuh Kiai Tlabah, Ki Capung menjadi manja dan berbuat sewenang-wenang. Tindakan itu kemudian menyebabkan Ki Capung dibunuh oleh pengawal I Gusti Pandebasa. Terbunuhnya Ki Capung menyebabkan istrinya menangis histeris dan membongkar rahasia penyebab kematian Kiai Tlabah. Mendengar berita itu, Kiai Anglurah Kance, salah seorang kerabat Kiai Tlabah, langsung menghadap Raja Dalem Pemayun Bekung. Kiai Anglurah Kance kemudian memohon agar I Gusti Pandebasa dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Apabila I Gusti Pandebasa mengingkari tuduhan pembunuhan itu agar dilakukan sumpah cor. Dalem Pemayun Bekung tidak bisa membela I Gusti Pandebasa.
dalam Pemayan Bekung pun akhirnya mengabulkan tuntutan Kiai Anglurah Kance. Tentu saja keputusan dalam Pemayan Bekung sangat mengecewakan I Gusti Pandebasa. I Gusti Pandebasa bersama keluarganya kemudian bertekad menghadapi apapun yang akan terjadi demi membela kehormatan keluarga. Akhirnya, rumah I Gusti Pandebasa dikepung oleh pasukan bersenjata. I Gusti Pandebasa bersama ketiga putranya, I Gusti Wayahan Biasamo, I Gusti Jalengkong, dan I Gusti Plampung, serta adik I Gusti Pandebasa yang bernama I Gusti Anyarame dengan 400 orang pengikutnya keluar menghadapi pasukan Gel-Gel. Pertempuran pun tidak dapat dielakkan. Terjadilah kemudian pertempuran hebat. I Gusti Pandebasa bersama keluarga dan pengikutnya dapat memukul mundur pasukan Gel-Gel di bawah Kiai Bedaulu sampai ke sebelah selatan kota. Akan tetapi pada pertempuran itu I Gusti Anyarame tewas. Pertempuran pun terus berlangsung. Pasukan I Gusti Pandebasa dapat mengalahkan pasukan yang menghadangnya. Akan tetapi korban pun banyak berjatuhan. 300 laskar I Gusti Pandebasa tewas. Sisanya bersama I Gusti Pandebasa melanjutkan serangan ke arah timur, langsung ke istana raja. I Gusti Pandebasa kemudian dihadang oleh Ki Pendarungan. Perang tanding pun terjadi. Perang tanding itu kemudian mengakibatkan I Gusti Pandebasa dan Ki Pendarungan sama-sama tewas. Sedangkan I Gusti Wayahan Biasamo berhadapan dengan Anglurah Singarso, I Gusti Ngurah Sidemen, mertuanya. Mertuanya menasehati agar I Gusti Wayahan Biasamo menyerah. Tetapi nasihatnya tidak dituruti. I Gusti Wayahan Biasamo langsung menyerang para pengawal istana. Akan tetapi akhirnya I Gusti Biasamo, begitu pula saudaranya I Gusti Jalengkong dan I Gusti Plampung tewas disergap oleh para pengawal istana Gel-Gel. Kemudian istri I Gusti Wayahan Biasamo, I Gusti Ayu Singarso, putri dari Kiai Anglurah Sidemen, diajak ke Puri Sidemen. Setelah beberapa hari tinggal di Puri Sidemen, kemudian dipindahkan ke Sibetan. I Gusti Ayu Singarso kemudian menurunkan seorang putra bernama I Gusti Abianengan yang oleh Kiai Anglurah Sidemen kemudian diberi nama I Gusti Dauh Purnamaning Kapat karena lahir pada hari Purnama Kartika. I Gusti Dauh Purnamaning Kapat kemudian menurunkan 3 orang putra dari 3 istri. Istri dari Abian Tieng menurunkan I Gusti Wayan Abian. Istri dari Tanah Ampu menurunkan I Gusti Tanah. Dan istri dari putri I Gusti Toyo Mumbul atau Arya Bang Sidemen menurunkan I Gusti Dauh Tutul. I Gusti Dauh Tutul sangat disayang oleh Kiai Anglurah Sidemen. Dan setelah dewasa disuruh tinggal di Sidemen. Itulah cerita mengenai I Gusti Pandebasa, leluhur dan keturunannya. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Silsilah Orang Suci dan Orang Besar di Bali yang disusun oleh Sri Resi Ananda Kusuma. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi Santi.